Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, terima kasih. Saat ini Anda sedang menyaksikan Serambi News dalam program Jumat Mubarak bersama saya Suhia Zahrati. Dan Syederalun, fenomena gempa kembali melanda dunia. Beberapa hari yang lalu, Turki diguncang gempa dengan magnitudo 7,8 skala Richter pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Dan Syederalun, memang beragam fenomena alam lainnya kini kerap kita rasakan, karena mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa memang bumi ini sudah tua dan kita sudah semakin dekat dengan akhir zaman. Maka menarik untuk kita perbincangkan, Syederalun, tema kita pada hari ini, yakni gempa Turki, apa yang harus dilakukan umat Islam. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, Syederalun sudah hadir di studio Serambi News. Narasumber kita pada hari ini yakni Dr. Teguh Zulkhairi MA selaku Koordinator Solidaritas Aceh Turki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang walaupun cuacanya memang kurang bersahabat hari ini Ustadz ya. Iya. Ustadz, memang akhir-akhir ini kita udah telah mendengar banyak sekali terjadi fenomena, termasuk yang paling dahsyat saat ini gempa di Turki ya Ustadz ya. Dan saat ini kabarnya memang sudah mencapai lebih dari 21.000 korban jiwa. Betul. Oke, sebenarnya jika kita bicarakan mengenai sebuah bencana, bagaimana sebenarnya perspektif Islam Ustadz dalam memandang sebuah bencana itu Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita sebagai umat Islam tentu ada pemaknaan sendiri dalam sebuah musibah, sebuah bencana. Dan yang pasti bagi umat Islam, bagi orang beriman, musibah itu adalah ujian agar semakin memantapkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sementara bagi orang-orang yang lalai, orang yang lupa, gitu kan, jadi diingatkan agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, sementara bagi orang yang dia ingkar kepada Allah, sebuah bencana itu berarti adalah azab yang disegerakan kepada mereka. Nah, dalam konteks ini bencana gempa bumi yang melanda Turki dan juga Suriah ya, bukan hanya Turki, walaupun Turki yang paling berat, paling banyak korban yang kita dengar sejauh ini. Ini dapat kita pahami sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bukan hanya bagi orang-orang Turki sendiri, tapi juga ujian bagi kita umat Islam dunia. Dan khususnya juga ujian juga bagi kita orang Aceh. Nah, bagi kita orang Aceh tentu kita sangat paham sekali ya bencana gempa bumi ini, karena kita memang pernah merasakannya ya. Aceh pernah ditimpa oleh gempa bumi dan tsunami yang dahsyat pada tahun 2004 dahulu. Sehingga apa yang hari ini dirasakan oleh bangsa Turki, yang seperti dikatakan tadi sudah 20.000 lebih orang dinyatakan meninggal, dan juga belasan ribu lainnya luka-luka, dan ribuan bangunan hancur seperti yang kita lihat di video-video. Ini sesungguhnya juga ujian bagi kita masyarakat Aceh. Ujian bagaimana? Ujian apakah kita mampu menunjukkan solidaritas kita kepada mereka. Karena Islam mengajarkan kita bahwa umat Islam itu seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu artinya ketika ada satu bagian dari tubuhnya yang sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit. Ketika ini tidak dirasakan oleh seseorang, dia tidak ikut merasakan kepedihan. Sementara umat Islam di sana merasakan kepedihan, itu berarti dia akan dipersoalkan dalam keimanannya, itu dia dipersoalkan. Kalau dia tidak merasakan, ya kan? Karena kalau Islam seperti satu tubuh, ketika satu bagian tubuh sakit, konsekuensinya pasti dia akan merasakan sakit. Jika tidak, berarti itu bisa jadi dia bukan bagian tubuh yang sama. Jadi kalau peran tadi bagaimana perspektif Islam, ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, bagi orang yang terkena musibah, kalau dia orang-orang yang beriman, berarti itu ujian. Ujian yang dengan ujian itu Allah akan angkat derajat mereka. Karena bagi orang-orang yang beriman, nggak ada yang buruk, ya kan? Dia diberikan kesempatan hidup baik, dia kemudian dia dipanggil oleh Allah juga baik. Kullu ma qaddarallahu khair bagi orang beriman. Jadi dia dalam kesempatan bisa hidup, dia bisa beribadah, cepat dipanggil oleh Allah, dia misalnya dalam dengan meninggal dalam keadaan gempa ini, itu juga baik bagi orang beriman, gitu kan? Jadi nggak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Cuman cara seseorang menyikapi sebuah
musibah itu aja yang menentukan bagaimana penilaian terhadap dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, bagi orang lalai selama ini mungkin dia nggak sholat, melakukan maksiat dan sebagainya, ya mungkin ini adalah merupakan bentuk teguran, ditegur oleh Allah, ya kan? Tinggalkan apa yang itu kalian yang telah dilarang. Yang kalian lakukan yang telah dilarang oleh Allah, tinggalkan. Kembali lagi ke jalan yang benar. Sementara bagi orang kafir itu adalah azab yang disegerakan. Ini secara umum pemahamannya seperti itu. Iya. Nah, tapi kita melihat bahwa gempa bumi di Turki ini bukan hanya ujian bagi orang yang merasakan di sana dalam 3 pembagian tadi, tapi juga yang paling penting adalah ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu menunjukkan solidaritas kita kepada mereka? Yang pertama, sesuai dengan tuntunan Islam, bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling kepedulian. Dan kemudian ujian yang kedua, apakah kita mampu mengambil pelajaran bagi kita yang di sini? Ya kan? Karena Allah senantiasa dalam Al-Quran itu meminta kepada kita fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi kita disuruh jalan di atas permukaan bumi ini dan memperhatikan bagaimana kesudahan dari orang-orang terdahulu. Itu kan banyak sekali ya Al-Quran meminta kepada kita agar kita memperhatikan apa yang terjadi pada orang terdahulu, apa yang terjadi pada orang di tempat yang lain. Jadi memang kita harus mengambil pelajaran gitu kan. Mengambil pelajaran bahwa apa yang hari ini menimpa kepada mereka bisa saja nanti akan kembali menimpa kepada kita. Apalagi memang kita sudah sangat-sangat sering merasakan bencana seperti ini. Iya. Kita masih belum lupa dalam ingatan kita ya. Apalagi Aceh ini yang memang juga sangat akrab dengan yang namanya gempa bumi. Iya. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin jika dibicarakan secara penyebab dari gempa di Turki itu, jika dibicarakan secara geografinya mungkin karena bergesernya lempeng Anatolia, Ustaz ya. Tapi jika dalam Islam sendiri mungkin ya, apakah penyebab dari sebuah bencana? Karena memang bencana ini memang kerap terjadi bahkan dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Nabi, seperti di masa Nabi Nuh mungkin ada banjir bandang dan sebagainya. Nah, Ustaz sebenarnya apa alasan bahwa Allah menghendaki sebuah bencana itu terjadi pada sebuah kaum? Ya, seperti kita kembali kepada penjelasan tadi bahwa kalau bagi orang yang beriman itu nggak ada yang buruk kan itu ya. Iya. Ada yang kita lihat orang Turki yang dia meninggal dalam keadaan pegang tasbihnya gitu kan. Jadi tidak ada yang lagi sholat mungkin dan sebagainya. Nah, jadi ini menandakan bahwa bagi orang beriman itu ya dia sama saja dalam keadaan apapun dia tetap baik. Ya kan? Nah, sementara yang bermasalah adalah orang-orang yang dia melakukan ingkaran-ingkaran yang dia tidak mengambil pelajaran. Dan yang juga yang bermasalah berikutnya adalah orang-orang yang dia sudah ditunjukkan kuasa Allah dalam berbagai bencana, tapi dia gagal untuk menjadi semakin baik, ya kan? Tadi apa pertanyaannya? Coba bisa diulangi. Penyebab terjadinya sebuah bencana. Mungkin lebih ke makna apa yang bisa kita ambil sebenarnya dari terjadinya sebuah bencana. Ya, memang yang pertama betul tadi ada bencana yang mungkin ditinjau dari perspektif empirik gitu kan. Terjadi karena faktor-faktor alam ya kan. Ya itu juga dibenarkan ya kan. Dibenarkan bahwa memang ya sebuah musibah dalam kacamata ilmu pengetahuan pasti tidak terlepas dari sisi-sisi empirisme seperti itu yang bisa diukur oleh pandangan ilmu pengetahuan gitu kan, pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Tapi yang pasti Islam juga memberikan penjelasan bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu karena kehendak Allah, kecuali itu karena sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya kan? Itu pasti ada kaitannya juga. Ini dari perspektif Islam. Ya, dan kita nggak mungkin hanya mengatakan itu hanya urusan lempengan bumi, tidak ada sisi-sisi transendentalnya, tidak ada sisi bahwa ini adalah sebuah kehendak dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang dari kejadian itu kita dituntut untuk mengambil pelajaran. Kan nggak mungkin juga kalau kita nggak melihat dari sisi Islam itu. Nah, kalau kita melihat penjelasan Islam memang banyak ya penjelasan-penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya sebuah bencana, pasti itu ada sebab-sebabnya. Nah, khusus dengan di Turki ini tentu kita nggak paham ya, dan bukan dalam kapasitas kita untuk menjelaskan apa sebab. Nah, fokus kita yang harus betul-betul kita maksimalkan sekarang adalah bagaimana kita menunjukkan solidaritas kita kepada mereka yang mereka sedang merasakan kepedihan,
kemarin saya waktu hadir di rapat di MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, di sana banyak hadir ada elemen orma Islam, akademisi dan sebagainya. Ada juga hadir perwakilan dari Turki yang dia memberikan informasi bahwa saat ini banyak sekali warga Turki yang butuh selimut, gitu kan. Karena memang kesana kan lagi musim dingin ya katanya, butuh makanan karena setelah rumah mereka hancur oleh gempa ini, membuat mereka harus mengungsi. Tentu keadaan mengungsi ini, keadaan tinggal di tempat orang yang macam-macam ini bukan hal yang sangat mudah ya. Pasti akan banyak sekali kesulitan-kesulitan. Alhamdulillah kita melihat dunia lumayan ya peduli ya. Sejumlah negara Islam, negara-negara Barat juga bahkan sudah mengirim bantuan. Dan Indonesia saya dengar juga tadi sudah mulai aktif menggalang ini untuk memberikan donasi. Ormas Islam di Indonesia juga saya lihat sudah ini. Dan sekarang kita di Aceh nih, apa yang bisa kita berikan ini yang paling penting. Iya. Lantas apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Aceh terkhususnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Turki dan Suriah? Ya, pertama tentu kita bantu dengan doa bahwa kita berharap mereka diberikan ketegaran oleh Allah. Karena tidak mudah ya seorang anak yang kehilangan ayah ibunya, seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya, seorang ibu yang kehilangan suaminya, orang tuanya dan sebagainya ya. Itu hal yang tidak mudah. Kenapa kita pahami tidak mudah? Karena kita sebagai manusia tentu kita juga sangat memahami perkara seperti ini karena bagian daripada kehidupan kita juga gitu kan. Jadi maka kita mendoakan mereka agar mereka diberikan ketegaran oleh Allah menghadapi musibah ini. Nah, jadi itu yang pertama, doa ya. Doa memang senjatanya orang beriman dan kita jangan pernah ragu dengan doa. Jadi kita panjatkan ya doa habis sholat agar Allah menolong mereka yang sedang ditimpa musibah ini, menolong orang beriman, orang yang lemah ya kan, insyaallah. Karena doa yang kita doakan kepada orang lain ini sesungguhnya nanti dia akan kembali kepada kita. Dalam kitab tafsir saya baca bahwa ketika kita doakan seseorang, maka malaikat itu akan mendoakan kita seperti doa serupa. Jadi kalau hari ini kita mendoakan kepada mereka agar diberikan ketegaran oleh Allah, maka insya Allah Allah akan berbalik memberikan ketegaran kepada kita gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama kita doakan ya. Memang doa ini adalah hal yang paling fundamental bagi seorang muslim. Dan kemudian yang kedua tentu adalah dukungan donasi dari kita. Nah, mari kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan masyarakat Aceh ini sebagai bangsa yang mulia. Apalagi Turki ini adalah saudara tua kita gitu kan. Bukan saja kita diikat oleh kesamaan kita sebagai muslim dengan bangsa Turki, kan? Pertama sebagai muslim, kemudian juga sebagai manusia sama manusia, tapi juga kita diikat oleh persaudaraan yang sangat erat dengan Turki ini. Turki bagi Aceh ini bangsa yang sangat dekat di hati mereka. Kenapa? Karena memang sejarah kita itu tadi kan dari dulu kita sudah menjalin hubungan yang sangat akrab semenjak masa para sultan-sultan Endatu kita dulu ya, mengirim mereka mengirim bantuan kepada kita. Ya memang hubungan antara Aceh dengan Turki saya baca dulu itu adalah hubungan sebagai sebuah kekuasaan Islam yang kuat gitu kan. Turki Utsmani sebagai imperium Islam nomor 1 terbesar di dunia dan Aceh nomor 5, jadi saling koordinasi, tapi Turki sering membantu Aceh dalam bidang persenjataan ya kan. Nah, jadi dengan latar belakang sejarah seperti ini, maka kita orang Aceh harus betul-betul sadar bahwa kita ini harus bergerak membantu memudahkan kesulitan yang dirasakan oleh mereka saat ini. Nah, ada mungkin sekitar 5 juta ya masyarakat Aceh saat ini. Ya kita berharaplah bisa 2 juta, misalnya 2,5 juta yang membantu ya. Jangan banyak ya kan, bagi yang tidak mampu ya walaupun hanya 20.000, yang paling penting adanya kesadaran gitu kan. Kesadaran ini yang paling penting bahwa kita harus berpartisipasi. Karena ketika hari ini kita membantu memudahkan kesulitan orang lain walaupun hanya dengan uang 20.000, maka nanti Allah akan membantu kita. Ini yang paling penting. Dan kesadaran kolektif ini yang perlu dibangun, ya kan, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai sesama manusia, sebagai bangsa yang diikat oleh sejarah yang sangat erat antara Turki dan Aceh ini. Jadi oleh sebab itu jadi kita harus betul-betul bersatu ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang Aceh ini sangat peduli terhadap hal ini. Kita bisa melihat misalnya bagaimana persatuan orang Aceh ketika membantu Rohingya, subhanallah ya. Datang Rohingya ke sini di mana-mana ditolak, tapi orang Aceh ini terima aja walaupun
ada yang setelah membantu mereka bermasalah gitu kan, karena Iya. tidak ditingkat macam-macam lah. Tapi ya walaupun bermasalah di dunia, insya Allah di akhirat nanti mereka akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Jadi saya teringat dulu ya, pernah dibuat solidaritas Aceh untuk Rohingya, dibuat oleh Ko Haji Faisal Ali, MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, yang melibatkan orma-orma Islam, termasuk saya pada saat itu sebagai humas. Jadi alhamdulillah dengan keterlibatan banyak masyarakat ini, pada saat itu lumayan besar ya, mampu dikumpulkan dari masyarakat Aceh, dikirim ke sana sampai bisa dibuat Menasah Aceh di tempat pengungsian orang-orang Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Nah juga sebelum-sebelumnya juga untuk Palestina, alhamdulillah sudah inilah orang Aceh ini kan. Dan perlu juga kita pahami bahwa ketika kita membantu orang lain, itu sebenarnya sekali lagi itu adalah kita membantu diri kita sendiri. Misalnya kita sumbang 50.000, 50.000 itu akan tinggal untuk kita nanti di hari akhirat. Ini kan sumbangan kita, investasi kita untuk hari akhirat. Bahkan sejak kita di alam kubur itu kita akan merasakan manfaat dari walaupun hanya 1.000 yang sudah pernah kita sumbangkan. Dilipat gandakan. Apalagi juga dilipat gandakan juga kan. Jadi mari ya masyarakat Aceh, kita bersatu membantu apapun yang kita bisa. Kalau nanti ada relawan-relawan ya, relawan-relawan yang baik, relawan kami Solidaritas Aceh untuk Turki, atau relawan dari lembaga-lembaga lain, dari pemerintah Aceh juga ya. Kalau misalnya nanti datang ke tempat-tempat Bapak Ibu semuanya, jangan jangan disuruh pulang dengan tangan kosong. Bantu aja apa yang bisa ya, insya Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, mungkin jika Syederalun yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak ingin menyalurkan donasi kepada untuk saudara-saudara kita di Turki, itu bisa melalui mana saat ini? Ya, jadi yang pertama kemarin hasil rapat kita di MPU kan disuruh bentuk buat rekening khusus yang menampung aspirasi masyarakat Aceh untuk membantu. Jadi kita buat forum namanya Solidaritas Aceh untuk Rohingya. Ini terdiri dari berbagai orma Islam. Sudah kita buat juga nomor rekeningnya tadi pagi sudah selesai kita buat. Alhamdulillah sudah banyak juga yang membantu ya. Sudah banyak alhamdulillah. Dan insya Allah juga akan kita turun ke lapangan nanti ke masjid-masjid dan sebagainya. Sudah kita bentuk juga yang daya siapa, yang perguruan tinggi dan siapa. Jadi nomor rekening saya tidak hafal, tapi nanti kalau ada di antara pembaca yang mau tentu nanti kita akan kirimkan ya, atau nanti bisa kita kirim di kolom komentar ya. Baik. Nah, kita kirim di kolom komentar, saya tidak hafal. Tapi tidak hanya mesti lewat kami. Alhamdulillah pemerintah Aceh juga sudah buka rekening sendiri, juga bisa ya lewat di sana, dan kami bisa juga. Kami juga akan koordinasi terus nanti dengan pemerintah Aceh, insya Allah. Cuman sekarang kan bagi tugas ya pemerintah Aceh, mungkin pada segmen ini bisa diambil. Kami coba ambil segmen yang mungkin belum belum tersentuh gitu kan. Pada intinya adalah kita coba gerakkan kesadaran untuk sama-sama membantu warga Turki yang sedang ditimpa bencana. Baik, untuk saat ini memang untuk Turki saja atau memang Turki dan Suriah nantinya donasi ini akan disalurkan? Ya, kemarin waktu rapat sempat didiskusikan apakah Turki doang atau Suriah doang, dan katanya tidak adil kalau hanya Turki doang. Saya sepakat, dan nanti kita akan lihat di lapangan ya. Bagaimana mekanisme, karena untuk sementara kan kita nggak paham karena Suriah negara yang sedang dilanda konflik. Kalau memang nanti pemerintah bisa membantu memfasilitasi ke Suriah juga, saya kira ya sangat ini sekali, apalagi Suriah juga umat Islam ya, sama seperti kita Muslim ya, yang bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad SAW. Kita akan koordinasi dengan pemerintah nanti dan berharap mudah-mudahan pemerintah bisa juga membuka jalur ke Suriah juga, karena saya dengar Suriah juga dahsyat ya karena perbatasan dengan Turki. Oke. Mungkin donasi yang saat ini diterima apakah hanya dalam bentuk uang saja atau bisa berupa barang, misalnya berbentuk sembako dan sebagainya, Ustaz? Ya, di lapangan saya dengar dari teman-teman mahasiswa Aceh di Turki, Ikatan Mahasiswa Aceh Turki. Tadi pagi juga Darlis Aziz, mantan ketua PI, pelajar Indonesia di Turki, juga memberikan kabar apa saja yang dibutuhkan di sana. Kemarin juga saya baca dari si Hekal ya kan, si Hekal Muhammad Hekal yang kuliah di sana, juga ada saya baca dari Azwir Nazar, terangan-terangan apa yang dibutuhkan di sana. Memang kalau kebutuhan di sana lebih kepada untuk sementara kebutuhan barang-barang ya kan. Juga dari orang Turki kemarin yang di DMPU, dia mengatakan yang paling butuh sekarang ada seperti selimut. Karena musim dingin. Karena musim dingin. Kemudian juga makanan-makanan ya kan. Cuman kalau untuk dari kita di Aceh tentu nggak mungkin kita kumpulin sembako kan, kapan dikirim sana, mungkin tetap buang kan. Tapi tadi ada saya baca komentar dari si Bang Azwir Nazar, kata dia
sekarang maskapai Turkish Airlines itu memfasilitasi kalau ada bantuan-bantuan termasuk barang-barang yang dikumpulkan dari negara lain untuk diberikan kepada warga Turki. Jadi nanti kita akan diskusikan ya. Tapi kayaknya untuk sementara paling memungkinkan ya dalam bentuk uang. Baik. Gitu. Baik. Berbicara memang mengenai tema kita pada hari ini, gempa Turki, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Yang pertama memang tadi seperti sudah dijelaskan, yang paling sangat dibutuhkan karena musim dingin yaitu kita memang berdonasi untuk kemudian nanti diberikan keperluan di sana, Ustaz ya. Dan selain itu memang berdoa, Ustaz ya. Selain itu mungkin apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam terkhusus umat Aceh, masyarakat Aceh saat ini ya, yang saat ini memang merasa ingin membantu gitu ya, seperti apa misalnya yang bisa dilakukan saat ini kira-kira? Ya, kepada masyarakat Aceh ya, apa yang bisa dilakukan tentu sekali lagi ya seperti saya bilang tadi ya, apa yang bisa kita bantu, berapapun yang bisa kita bantu uang ya, jangan segan-segan untuk mengeluarkan gitu kan ya. Insya Allah pasti akan dibalas ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ya di samping itu juga bisa juga berperan untuk menyampaikan kepada orang lain ya kan. Bisa ada di WA itu ada galang donasi selama lembaga terpercaya, dan insya Allah solidaritas Aceh Turki yang dibentuk kemarin di MPU itu insya Allah kita akan amanah ya. Insya Allah 100% dari yang sudah dikumpulkan ini akan kita serahkan, dan mungkin nanti kita akan koordinasikan apakah serahkan kepada pemerintah Aceh untuk diserahkan kepada lembaga pemerintah Turki di sana, atau diserahkan langsung kepada pemerintah Turki di sana gitu kan. Tapi nanti itulah kami serahkan nanti kepada yang sudah kemarin pimpinan MPU yang sudah mengundang kami. Kita serahkan kepada mereka, tapi yang pasti insya Allah setelah terkumpul nanti akan langsung diserahkan insya Allah. Baik, terakhir mungkin apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada Syekh Darul yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak? Ya, kepada para pemirsa semuanya, ini adalah peluang kebaikan yang kita miliki saat ini, sekaligus di siang lain ini sebagai ujian bagi kita, apakah kita dapat menunjukkan solidaritas kita kepada umat Islam di Turki dan juga Suriah. Allah ini sedang menguji kita, Allah ini sedang mencoba kita, apakah ada rasa kepedulian di hati kita. Sementara kita paham ya bahwa innamal al-islamu kajasadil wahid, Islam itu adalah seperti tubuh yang satu. Juga di dalam hadis lain Rasulullah katakan kalau umat Islam itu dia akan senantiasa merasakan kalau saudaranya pedih dia akan merasakan kepedihan, saudaranya sakit dia akan merasakan sakit. Jadi ini kan Allah sedang menguji kita, ini harus betul-betul kita pahami ya, sehingga kita berharap betul-betul ada kepedulian kita, solidaritas kita secara maksimal, dan juga kita jaga lisan-lisan kita ya dari hal-hal yang tidak ya, hal yang dapat melukai orang lain. Jangan sampai nanti ada relawan-relawan yang dia sedang semangat yang untuk bergerak mengumpulkan donasi, lalu kita keluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti, kita jaga itu supaya kita ini tetap sama-sama dalam fastabiqul khairat, jaga keikhlasan dan niat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tentu mudah-mudahan ya semua kalimat yang kita keluarkan ini bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya, termasuk itu ya. Termasuk yang saya bilang ini tadi, menjaga kalimat-kalimat kita jangan sampai nanti ada kawan-kawan yang dia sedang bersemangat melakukan penggalangan donasi untuk Turki, korban bencana di Turki ini. Jadi kita justru tidak mendukung, ini kan jadi kontraproduktif dengan atau apa mungkin yang sedang mentuduhkan hal-hal yang kemudian nanti bisa menyurutkan semangat ya. Tapi untuk nasihat ya penting, tentu kita membutuhkan nasihat-nasihat. Dan transparansi. Iya betul, transparansi perlu pengawalan itu pasti ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir dan menyampaikan berbagai informasi pada hari ini. Dan Syekh Darul juga terima kasih, saat ini Anda sedang menyaksikan Jumat Mubarak Syekh Darul. Dan nantinya jika Anda ingin menyalurkan donasi bisa melalui lembaga-lembaga terpercaya yang memang saat ini sudah membuka berbagai donasi untuk membantu saudara-saudara kita sesama muslim di Turki dan Suriah. Dan Syekh Darul, terima kasih saya ucapkan saat ini Anda telah menyaksikan Jumat Mubarak pada hari ini, dan terima kasih juga Ustadz sudah hadir di studio Serambi News. Dan Syekh Darul, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan saya selaku host pada hari ini saya Zarati mewakili dengan narasumber kita juga pada hari ini Dr. Zulkhairi MA pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.